kita lihat kehidupan kampus sekarang, cara mahasiswa mencari informasi akademik itu udah jauh banget berubah. Dulu setiap kali ada pengumuman penting, kita pasti harus ke kampus dulu, melihat papan mading atau tanya langsung ke bagian akademik. Informasi itu sifatnya menjadi satu arah, harus kita datangi dan kadang kalau telat, ya udah kita jadi ketinggalan. Tapi seiring berkembangnya teknologi dan kebiasaan mahasiswa yang makin serba cepat, media digital pelan-pelan menggantikan cara lama itu. Sekarang, hampir semua informasi bisa kita dapat dari layar handphone. Dalam hitungan detik, pengumuman kelas, jadwal ujian, atau bahkan pengumuman kampus bisa masuk lewat WhatsApp, lewat Instagram, atau bahkan TikTok. Mahasiswa jadi nggak perlu lagi datang ke mading, karena informasinya sudah tersedia di media yang tiap hari mereka pakai. Perubahan ini nggak terjadi secara tiba-tiba. Ada kebutuhan baru dari mahasiswa seperti informasi harus cepat, harus jelas, mudah diakses, dan nggak ribet. Media sosial dan aplikasi pesan jadi pilihan utama karena bisa menjangkau banyak orang sekaligus. Ada ruang untuk tanya jawab dan formatnya lebih menarik. Kampus pun jadi ikut menyesuaikan, yaitu menggunakan platform digital supaya informasi bisa diterima lebih efektif. Nah, perubahan cara kita mencari dan menerima informasi ini ternyata bisa dijelaskan lewat beberapa teori komunikasi. Mulai dari bagaimana komunikasi berkembang, bagaimana sistem komunikasi saling memberi umpan balik atau feedback, sampai bagaimana mahasiswa memilih media yang sesuai kebutuhan mereka. Semuanya ikut membentuk pola baru dalam penyebaran informasi akademik. Dan untuk melihat lebih jelas perubahan itu, kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Kalian tahu nggak sih dulu mahasiswa kalau mau mencari informasi akademik biasanya lewat mading kampus? Coba lihat sekarang, udah jarang banget kan mahasiswa yang mencari informasi lewat mading? Nah, sekarang biasanya mahasiswa atau orang-orang mencari informasi akademik sekarang melalui WhatsApp, melalui Instagram, bahkan bisa melalui TikTok. Nah, di video kali ini kita akan membahas perubahan cara mahasiswa mencari informasi akademik dilihat dari beberapa teori komunikasi. Tonton video ini sampai habis ya. Nah, dalam teori yang pertama ini yaitu teori transformasi komunikasi. Teori ini tuh dijelasin kalau perubahan media itu selalu membawa perubahan cara kita berkomunikasi. Dulu, di lingkungan kampus, mading jadi sumber utama informasi akademik, pengumuman jadwal, kegiatan, sampai info akademik lainnya ditempatin di sana. Tapi mading itu sifatnya satu arah, mahasiswa cuma bisa baca tanpa bisa langsung nanya atau kasih respon. Kalau telat lihat mading, ya bisa ketinggalan informasi. Sekarang setelah ada teknologi digital, cara itu berubah. Informasi akademik bisa diakses lewat HP atau laptop, kapan aja dan di mana aja asal ada internet. Mahasiswa nggak perlu lagi datang ke mading buat cari info, cukup buka media digital, informasi langsung kelihatan. Perubahan media ini bikin kebiasaan mahasiswa juga ikut berubah. Dari yang awalnya pasif, sekarang jadi lebih cepat dan fleksibel dalam mencari informasi. Inilah yang dimaksud dengan transformasi komunikasi. Teori sibernetik melihat komunikasi sebagai sebuah sistem yang saling terhubung. Dalam konteks akademik, contohnya bisa kita lihat di grup WhatsApp kelas. Ketika ada informasi dari dosen atau ketua kelas, pesan langsung diterima oleh anggota grup. Kalau ada yang kurang jelas, mahasiswa bisa langsung memberi feedback. Dari situ, informasi bisa dikoreksi dan disebarkan ulang. Ini menunjukkan komunikasi dua arah yang berjalan terus-menerus. Makanya WhatsApp jadi media akademik yang efektif. Di teori use and gratification menjelaskan bahwa mahasiswa itu merupakan pengguna media yang aktif. Jadi mahasiswa nggak cuma nerima informasi begitu saja. Justru mereka itu bisa milih loh apa aja media yang mereka gunakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Misalnya cari informasi akademik lewat Instagram. Nah, kenapa sih lewat Instagram? Karena Instagram itu lebih fleksibel, simple, dan informasinya nggak panjang. Nah, misalnya kayak pengumuman atau informasi di
kampus ataupun fakultas. Nah, kita tuh bisa lihat loh melalui feeds atau story yang ada di Instagram. Jadi kita nggak usah perlu repot-repot buka website untuk baca pengumuman yang panjang itu. Nah, kalau lagi butuh informasi cepat, Instagram ini bisa dianggap lebih praktis. Selain itu, karena bentuknya visual, informasi jadi lebih gampang diingat. Contoh lainnya yaitu ketika mahasiswa lagi mencari seputar beasiswa. Nah, mahasiswa bisa langsung lihat nih tanggal, jam, dan ketentuan dari beasiswanya. Nah, kalau misalnya masih kurang jelas, biasanya bisa langsung cek kolom komentar ataupun DM. Dari situ kelihatan kalau mahasiswa memang aktif menggunakan media. Nah, mereka itu memakai media sesuai kebutuhan, apakah buat cari info cepat, pengingat jadwal, atau sekedar update kegiatan kampus, ataupun kayak tadi, mencari seputar beasiswa. Nah, itulah yang dimaksud dengan kepuasan dalam teori use and gratification, yaitu media dipilih karena bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa dengan cara yang paling nyaman. Dalam teori media efek, media ini dianggap mempunyai pengaruh terhadap cara orang berpikir. Contohnya aplikasi TikTok. TikTok menjadi contoh media yang mempunyai dampak besar pada mahasiswa maupun orang-orang, yang dimana aplikasi TikTok ini memberikan informasi secara singkat dan juga visual yang bagus. Di satu sisi ini memudahkan akses informasi, tetapi di sisi lain orang-orang jadi mudah terkena berita bohong atau berita hoax, dan juga membuat pemahaman orang-orang ini menjadi lebih dangkal, sehingga orang-orang jadi terbiasa dengan informasi yang instan. Oke, setelah kita mendengar penjelasan dari teman-teman tadi, kelihatan banget kan kalau cara mahasiswa nyari informasi akademik sekarang udah berubah jauh. Dulu kita harus datang ke kampus, cek mading, atau nunggu pengumuman ditempel. Sekarang cukup buka handphone, info ujian, jadwal kuliah sampai pengumuman penting sekalipun bisa muncul lewat WhatsApp, Instagram, bahkan TikTok dalam hitungan detik. Perubahan ini terjadi karena kebutuhan kita juga udah beda. Kita pengennya yang cepat, yang jelas, gampang diakses tanpa ribet, dan media digital emang paling cocok banget buat itu. Lewat teori transformasi komunikasi, kita bisa lihat bagaimana media baru bikin cara kita berkomunikasi ikut berubah. Mading yang dulu menjadi andalan, sekarang mulai ditinggalkan karena udah nggak sesuai lagi sama kebiasaan kita. Terus, teori uses and gratification kelihatan banget kalau mahasiswa itu aktif banget buat milih media. Kita pakai WhatsApp buat mencari informasi yang langsung dan cepat. Lalu kita menggunakan Instagram buat mencari pengumuman yang lebih rapi dan resmi. Dan kita menggunakan TikTok buat penjelasan singkat yang gampang dipahami. Di teori media efek, kita juga diingetin kalau media itu punya pengaruh besar. TikTok bisa bikin kita cepat dapat info, tapi kalau nggak hati-hati, kita bisa jadi terbiasa sama informasi yang terlalu singkat dan enggak dicek ulang kebenarannya. Dan teori sibernetik kelihatan jelas juga di grup WhatsApp. Ada informasi masuk, ada juga yang tanya, ada juga yang jawab. Komunikasinya menjadi dua arah dan berjalan cepat, jadi jauh lebih efektif dibanding mading yang hanya sifatnya satu arah. Kalau disimpulin, perubahan cara mahasiswa mencari informasi akademik ini sebenarnya bentuknya adaptasi. Adaptasi dari mahasiswa yang butuh info cepat, dan adaptasi dari kampus yang sekarang mulai pakai media digital biar informasinya itu lebih gampang diterima. Media digital bikin semuanya lebih simpel, tapi tetap kita harus bijak buat mengecek ulang biar nggak salah paham. Apalagi kalau infonya itu cuma sepotong-potongan pendek. Kampus juga perlu terus nyesuaiin cara mereka menyebarkan informasi, dan mahasiswa juga harus lebih teliti lagi biar komunikasi akademik itu sifatnya tetap jelas. Oke, itu dia penutup dari kelompok kami.
Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini membantu kalian paham perubahan media akademik dari sudut pandang yang lebih sederhana. Oke, see you!